Halo semuanya, coba bayangin deh, kamu sendirian harus melawan ratusan orang demi sesuatu yang kamu yakini benar. Nah, hari ini kita bakal bahas kisah yang luar biasa banget dari Nabi Elia. Dia ini pahlawan yang imannya wow, sampai bisa memanggil api dari langit. Kisahnya ini bakal ngajarin kita banyak hal soal apa itu keberanian sejati. Ini pertanyaan yang personal banget nih. Coba deh renungkan sejenak. Pernah nggak sih kamu harus berdiri teguh buat sesuatu yang benar, padahal rasanya kamu sendirian, kayak nggak ada yang dukung gitu. Nah, kisah Nabi Elia ini persis tentang itu, tentang kekuatan yang luar biasa yang bisa muncul justru dari situasi-situasi sulit kayak gitu. Oke, jadi untuk benar-benar ngerti kenapa Elia itu disebut pemberani, kita harus lihat dulu situasinya. Kita perlu mundur sedikit ke masa lalu, ke sebuah zaman yang, lagi suram-suramnya buat bangsa Israel. Bisa dibilang ini masa kegelapan iman mereka. Tapi ada satu hal yang penting banget buat kita pegang. Tuhan itu selalu sayang sama umatnya. Jadi bahkan waktu mereka lagi salah jalan atau tersesat, dia nggak akan tinggal diam. Dia akan utus seorang utusan khusus yang kita sebut nabi, buat nunjukin jalan pulang dan ngebimbing mereka kembali. Terus masalahnya apa aja sih di Israel waktu itu? Gini, pertama, rajanya sendiri, namanya Ahab, malah ngebawa rakyatnya ke jalan yang salah. Parah kan? Akibatnya, banyak banget orang yang jadi nyembah dewa palsu, namanya Baal. Mereka jadi lupa sama perintah-perintah Tuhan yang sejati. Hidup mereka, udah nggak sesuai lagi deh sama kehendak Tuhan. Ini benar-benar krisis iman yang gawat banget. Nah, tapi justru di tengah-tengah krisis kayak gini, muncullah seorang pahlawan. Dialah sang nabi pemberani, Elia, sosok yang dipilih Tuhan buat menghadapi semua kekacauan ini secara langsung. Mungkin ada yang bertanya-tanya, nabi itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, nabi itu orang yang dipilih langsung sama Tuhan buat jadi utusannya. Jadi semacam juru bicaranya gitu, yang tugasnya menyampaikan pesan Tuhan langsung ke orang-orang. Dan misi Elia ini, bukan main-main. Jelas banget, tapi juga berbahaya banget. Dia harus menyampaikan apa maunya Tuhan. Terus terang-terangan negur orang-orang yang nyembah berhala. Dan yang paling penting, dia harus ngajak seluruh bangsa buat balik lagi ke Tuhan yang sejati. Kebayang nggak? Ini tugas yang rasanya hampir mustahil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian puncaknya. Adegan paling dramatis dari seluruh kisah ini. Semuanya terjadi di satu tempat, Gunung Karmel. Disinilah keberanian seorang Elia bakal diuji habis-habisan. Coba deh, bayangin suasananya. Elia sendirian maju dan nantang Raja Ahab plus 450 Nabi Baal di depan semua orang. Tantangannya kelihatannya simple, tapi taruhannya nyawa. Oke, ayo kita buktiin sekarang juga. Di sini, siapa Tuhan yang asli? Perbedaannya, kelihatan banget. Di satu sisi, cuma ada Elia seorang diri, berdoa dengan tenang dan penuh percaya. Di sisi lain, ada ratusan Nabi Baal yang teriak-teriak histeris ke dewa mereka. Dan hasilnya, doa Elia dijawab. Sementara teriakan ratusan nabi itu nggak ada jawaban sama sekali, sepi. Dan momen itu pun datang. Tiba-tiba, boom, api menyambar dari langit, langsung membakar habis persembahan Elia. Ini keajaiban yang nggak bisa dibantah lagi di depan mata semua orang. Saat itu juga semua orang langsung bersujud dan teriak, Tuhan, dialah Allah. Semua keraguan mereka hilang dalam sekejap. Tapi kejadian di Gunung Karmel itu bukan cuma soal api dari langit loh. Itu lebih dari sekedar pertunjukan kekuatan. Itu adalah sebuah titik balik. Awal dari perubahan hati banyak orang. Dan ini membawa kita ke sebuah konsep yang sangat penting, yaitu pertobatan. Jadi, apa sih sebenarnya pertobatan itu? Ini bukan cuma sekedar bilang maaf ya, jauh lebih dalam dari itu. Pertobatan itu sebuah proses. Pertama, kita sadar kalau kita salah. Kedua, kita benar-benar nyesal. Ketiga, kita janji mau jadi lebih baik. Dan yang terakhir, kita kembali taat sama Tuhan. Itu satu paket komplit. Dan inilah mungkin pesan paling indah dari kisah Elia. Pesan yang penuh harapan. Nggak peduli sejauh apapun kita salah jalan, pintu buat kembali itu selalu kebuka. Tuhan selalu kasih kita kesempatan buat bertobat. Oke, ceritanya kan ribuan tahun lalu. Terus apa hubungannya buat kita sekarang? Pelajarannya apa gitu? Gimana caranya kita bisa meneladani seorang Nabi Elia di kehidupan kita sehari-hari?
Dari Elia, kita bisa belajar banyak banget hal yang keren dan gak akan lekang oleh waktu. Pertama, berani membela yang benar. Kedua, tetap setia sama Tuhan apapun situasinya. Ketiga, ngajak orang lain buat berbuat baik. Dan keempat, mau mengakui kesalahan, bertobat, dan jadi lebih baik lagi. Terus, gimana cara prakteknya? Gak usah yang susah-susah kok, kita bisa mulai dari yang simpel. Coba deh, berdoa dan baca kitab suci lebih rutin. Kalau salah, ya berani ngaku dan minta maaf. Selalu jujur, jangan nyontek atau curang. Dan coba deh jadi teman yang baik, yang ngajak teman-teman lain ke hal-hal yang positif. Kelihatannya kecil ya, tapi tindakan-tindakan kayak gini tuh cerminan dari iman besar seperti yang Elia punya. Jadi, pada akhirnya, kisah Elia ini ngingetin kita lagi tentang satu pesan utama yang, ya ampun penuh harapan banget. Tuhan itu selalu sayang dan selalu siap mengampuni siapapun yang mau kembali. Mungkin keajaiban terbesar dari kisah ini bukanlah api yang turun dari langit, tapi api pengampunan Tuhan yang gak pernah padam. Nah, pertanyaannya buat kita renungkan sekarang ya, di bagian mana ya dari hidup kita butuh keberanian seperti Elia hari ini?